Berikutnya adalah manajemen pembangunan dan manajemen data pembangunan itu memiliki hubungan yang tadi saya sebut barusan. Hubungannya apa, Bapak Ibu? Yang pertama adalah menerapkan manajemen data dalam manajemen pembangunan menjadi manajemen data pembangunan. Nah ini. Jadi materi kita pagi ini adalah manajemen data dengan konteks manajemen pembangunan. Jadi bukan manajemen data yang tanpa konteks, ya tanpa konteks. Tapi konteksnya adalah dalam manajemen pembangunan. Maka kita kemudian menyebutnya menjadi manajemen pembangunan, manajemen data pembangunan. Nah, apa yang membedakan antara manajemen data biasa dengan manajemen data pembangunan? Yaitu tadi, sebelumnya saya sudah menyebutkan ada 4 subsistem manajemen pembangunan, ya. Nah, koridornya adalah pada 58 regulasi, maka kita harus memahami bahwa data-data pembangunan tersebut ada sebetulnya disebutkan sebetulnya di dalam list kerangka-kerangka regulasi tersebut. Contoh, misalkan ketika kita menyusun kebijakan pembangunan tahunan, baik itu dalam bentuk rencana kerja pemerintah, kalau pusat, maupun rencana kerja pemerintah daerah, kalau di level provinsi atau di level kabupaten kota, maka di dalamnya kita pasti berbicara soal prioritas pembangunan. Kita bicara soal apa saja target-target yang menjadi prioritas. Kita berbicara misal indikator-indikator yang menjadi target prioritas pembangunan. Kita berbicara misalkan magnitude atau angka-angka yang menggambarkan indikator yang menjadi target tersebut, dan seterusnya. Yang semua itu tentu kita harus memiliki data sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa suatu prioritas itu ada targetnya. Target ini pasti ada indikatornya. Indikator ini pasti ada besarannya, besaran atau angkanya. Nah, bagaimana mencari angkanya? Maka kita harus mengetahui manajemen data. Karena konteksnya adalah pada kebijakan pembangunan, maka manajemen data yang kita lakukan adalah manajemen data pembangunan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi penjelasan pertama saya ini sangat penting sekali untuk dipahami ya. Nanti kalau ada yang bertanya manajemen data bedanya apa Pak Randy dengan manajemen data pembangunan? Nah, ini jawabannya sudah saya sampaikan ini ya. Baik Bapak Ibu, mari kita pelajari apa aja sih yang penting di dalam manajemen data pembangunan. Yang pertama adalah tadi sudah disebutkan sebetulnya oleh Pak Heri ya, bahwa soal data kita yang menentukan kebutuhan data, bukan ketersediaan data ada lalu menentukan kebutuhan kita. Jadi jangan dibalik ya. Kita misalkan ingin kita ingin misalkan DIY Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2030 bebas dari kemiskinan ya, atau angka kemiskinan tahun 2030 di Daerah Istimewa Yogyakarta sama dengan 0. Nah, barulah kita bekerja untuk mencari datanya. Nah, untuk proses mencari datanya itu, maka kita memerlukan manajemen data pembangunan. Ya, jangan dibalik, ya. Misalkan, oh datanya yang ada ABC, maka nanti saya akan menentukan kebijakan pembangunannya itu A1, B1, C1. Kenapa? Karena datanya yang ada cuma ABC. Saya kebutuhannya adalah W dan kebutuhannya adalah S dan T. Tapi saya nggak punya datanya, maka saya nggak bisa menyusun kebijakan S dan T. Nah, itu ya. Itu jangan dibalik, ya Bapak Ibu. Jadi sering saya masih menemukan kebijakan pembangunan itu masih ditentukan, didrive oleh ketersediaan data. Barulah kebijakannya muncul. Kebalik, ya, kebijakannya dulu yang harus kita determinankan, ya, kita harus pastikan, barulah kita kemudian
mencari akal, mencari cara, mencari teknik bagaimana mencapai supaya kita bisa memenuhi kebutuhan datanya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saya sangat memahami bahwa dalam manajemen pembangunan komprehensivitas data itu sangat luas, ya. Sehingga di sini diperlukan satu kerjasama antar berbagai jenis data yang saya sebut sebagai ekosistem data perencanaan pembangunan, ya. Nah, saya akan menjelaskan secara rinci di belakang apa saja data-data yang satu sama lain terkait dalam ekosistem data perencanaan bangunan, atau saya juga sering menyebutnya sebagai ekosistem data pembangunan, ya, perencanaannya dalam kurung bisa dihilangkan. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, yang perlu kita pahami adalah data setting atau lapangan data dan dataset, ya. Nah, ini seringkali memang benar tadi sudah disinggung oleh Pak Imam tadi, Mas Imam tadi, moderator yang di depan tadi itu, bahwa perencanaan pembangunan atau data pembangunan yang kita miliki ini banyak, ya. Tapi miskin analisis. Nah, itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana cara memvisualkan database yang kita miliki dalam bentuk dataset yang baik dan benar. Nah, ini, ya. Oleh sebab itu, di aspek ketiga ini kita perlu memahami apa saja sih lapangan data dari data pembangunan itu dan bagaimana membentuk dataset data pembangunan, ya, membentuk dataset data pembangunan. Ini penting. Nah, salah satu kunci utama dalam memberikan kelebihan atau memberikan keunggulan komparatif pada data yang kita miliki supaya data tersebut dapat kita analisis adalah keterampilan kita dalam membentuk tabel, membangun tabel, ya. Nah, inilah sebabnya insya Allah pagi ini akan saya sampaikan secara sekilas, namun sekali lagi saya tidak berjanji setelah teman-teman melihat, mendengar dan memahami apa yang saya sampaikan hari ini itu langsung tiba-tiba jam 12:05 itu langsung teman-teman bisa, itu saya nggak jamin, ya. Ini teman-teman harus praktek. Oleh sebab itu, ya, dalam pembentukan tabel teman-teman harus memahami teori tabel, ya, teori tentang tabel. Nah, salah satu pendekatan yang baik saya kira adalah pendekatan BCNF atau Boyce Code Normal Form. Nah, ini nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman secara sekilas, ya. Tentu sekilas ini dalam arti hanya memberikan pemahaman, bukan dalam hal prakteknya, ya. Nah, ini prakteknya nanti perlu ini teman-teman lakukan sendiri, ya. Berikutnya yang kelima, last but not least, ya, terakhir tapi bukan berarti ini benar-benar yang paling akhir, yaitu teknik pengolahan data, ya, teknik pengolahan data. Macam-macam, Bapak Ibu, teknik pengolahan data ini yang saya pelajari, ya, mulai dari S1, S2, S3, ya, macam-macam. Ada pembagiannya berdasarkan jenis research, ya. Ada kuantitatif research, ada kualitatif research, ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, ya. Kemudian penelitian kuantitatif tersebut, ya, itu dapat menggunakan tiga prosedur. Yang pertama adalah prosedur matematika, kedua adalah prosedur statistika, ya. Yang ketiga adalah prosedur analitika. Nah, ini, ya. Jadi ada 3 prosedur itu, Bapak Ibu. Ada yang kuantitatif, kemudian yang kualitatif, macam-macam, Bapak Ibu. Ada yang penelitian kualitatif itu ada yang grounded research,
ada yang penelitian antropologis, ada yang penelitian historis, ada yang penelitian penelitian kajian hukum, ada yang macam-macam ya. Ada beberapa puluh jenis metode atau teknik pengolahan data yang menjadi tools dalam penelitian kualitatif ya. Namun kalau penelitian kuantitatif itu ada 3, yaitu matematik atau matematika, statistika, dan analitika ya. Nah, itu kalau penelitian kuantitatif. Nah, dalam manajemen data Bapak Ibu, tentu sangat mengikuti jenis penelitian atau jenis research atau jenis kajian yang sedang kita lakukan. Ya, tentu ini sangat berbeda. Nature, karakter, ya, sampai ke nurture dari manajemen data pembangunan itu pasti mengikuti jenis penelitian atau jenis kajian atau jenis research yang kita lakukan, ya pasti itu. Cara menyampaikan datanya juga pasti berbeda, ya. Contoh, dalam penelitian kualitatif tentu penyampaian datanya dalam bentuk foto, video, rekaman, ya. Nah itu berbeda dengan metode yang digunakan pada penelitian kuantitatif, misalkan matematika, tentu pasti menggunakan diagram, misalkan diagram parabol, diagram stereometri, diagram berbagai macam bentuk 3 dimensi, ya. Kemudian kalau statistika kita mengenal diagram regresi, diagram korelasi, gitu ya. Kemudian juga kita mengenal bentuk seperti skewness, double skewness, ya. Kemudian kita juga dalam bentuk pivot dan seterusnya, statistika. Kalau analitika kita mengenal bentuk misalkan diagram semantik atau diagram ontologi yang menghubungkan antar peristiwa dalam skala wujud gambar yang memiliki magnitude tertentu, ya. Nah, itu. Nah, dari 5 hal ini kita sudah mulai masuk sebetulnya Bapak Ibu, ya. Manajemen data pembangunan itu 5 kunci ini yang harus kita pahami di awal, ya. Kemudian Bapak Ibu kita masuk ke manajemen pembangunan. Ya. Manajemen pembangunan ini tiada lain merupakan deskripsi yang lebih teknis dari sistem perencanaan pembangunan tadi itu. Yang secara teoretik manajemen pembangunan ini ada atau Bapak Ibu bisa temukan dalam berbagai macam teori-teori public finance, teori-teori development, teori-teori kebijakan, ya, teori-teori public policy dan macam-macam, ya. Intinya dalam manajemen pembangunan itu ada 10 simpul yang lebih detail. Yang pertama adalah data pokok, Bapak Ibu, ya, data pokok. Dalam manajemen pembangunan yang paling penting ada 10 ini, ya. Yang pertama adalah data pokok, Bapak Ibu, ya. Di data pokok ini Bapak Ibu bekerja melakukan manajemen data terkait dengan upaya-upaya pengadaan data. Ya, pengadaan bukan berarti beli, ya, tidak, ya. Pengadaan bukan berarti beli. Pengadaan data dimaksud bisa berupa Bapak Ibu melakukan akuisisi data, ya, atau memperoleh data yang diharapkan dari pihak ketiga, ya, melakukan akuisisi data. Yang kedua, Bapak Ibu melakukan pendataan secara mandiri, ya, memperoleh datanya langsung dilakukan secara mandiri, baik itu dilakukan terhadap seluruh populasi yang kita sebut sebagai sensus, maupun dilakukan terhadap sebagian dari populasi yang kita sebut sebagai sampling, ya, sampling. Nah, untuk memperoleh data sampling tentu kita harus melakukan survei. Seringkali survei itu hanya dipakai pada saat kita melakukan
sampling. Tidak. Pada saat kita melakukan sensus sekalipun, kita juga harus melakukan survei. Survei awal, survei pendahuluan. Ya. Survei dimaksud adalah untuk mengkaji ketepatan instrumen pendataan yang akan kita gunakan untuk men-scale up atau memperluas unit analisis yang akan kita ambil. Jika unit analisisnya adalah total seluruh populasi, maka kan itu namanya sensus. Nah, sebelum kita salah dalam melakukan pendataan terhadap seluruh unit analisis, maka kita perlu melakukan survei awal. Survei awal ini diperlukan dalam rangka menguji ketepatan instrumen pendataan. Nah, dengan demikian, kita juga harus memahami bagaimana membuat instrumen pendataan yang tepat, yang berdaya guna. Ya, misal, ciri-ciri dari instrumen pendataan yang berdaya guna itu ada 3, Bapak Ibu. Ada 3. Yang pertama adalah benar-benar menggambarkan secara langsung atau direct investigasi, ya. Investigasi itu bahasa Indonesianya, langsung melakukan investigasi terhadap unit analisis. Ya, jadi langsung bersifat menginvestigasi unit analisis. Misal, kalau saya akan bertanya tentang pendapatan dari suatu rumah tangga, maka saya harus bertanyanya kepada individu yang menjadi tulang punggung utama di keluarga tersebut, individu, ya. Nah, bila di dalam keluarga tersebut ada 4 orang, ada ayah, ada ibu, ada anak pertama, anak kedua. Nah, saya harus bertanya lebih dulu kepada siapa yang pertama saya jumpai. Misalkan yang pertama saya jumpai adalah si ibu. Si ibu ini saya tanya, Bu, tulang punggung pekerjaan, tulang punggung yang menghasilkan penghasilan bagi keluarga ini siapa? Oh, anak saya yang kedua. Nah, maka direct investigatifnya, investigasi langsungnya, itu bukan kepada kepala rumah tangga, tapi kepada anak kedua tadi itu. Kenapa? Karena pertanyaan riset saya adalah saya ingin mengetahui berapa kemampuan si rumah tangga ini dalam pengeluaran bulanan. Ya, berapa kemampuan dari rumah tangga ini memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, ya, spending quality-nya, daya belinya, dan seterusnya. Maka saya harus tanya kepada siapa sih tulang punggung si pencari nafkah utama dari keluarga ini. Tadi si ibu tadi yang saya datangi, ibu dari keluarga ini menyebut, oh bukan suami saya, tapi anak saya yang kedua. Loh kenapa Bu, kok bukan si suami ibu? Ya, karena suami saya hanya bekerja serabutan, hanya memberikan tambahan saja kepada kebutuhan penghasilan keluarga. Yang utama justru anak saya yang kedua yang sedang bekerja sebagai pengemudi becak misalkan. Itu lebih besar penghasilannya ketimbang yang lain. Ini yang utama, Pak. Nah, itu. Ini direct investigatif, ya. Kemudian ciri yang kedua dari tools pendataan atau dari instrumen pendataan yang bagus adalah ciri yang kedua adalah memiliki indikator langsung, ya, memiliki indikator langsung. Contoh misalkan indikator langsung itu adalah berapa, misalkan pertanyaannya adalah berapakah jumlah penerimaan dan penghasilan, berapakah jumlah penerimaan dan penghasilan tetap dari saudara. Nah, itu harus. Kemudian yang kedua, berapa jumlah penghasilan dan penerimaan tidak tetap saudara tiap hari berapa. Nah, itu. Nah, ini memiliki direct question yang memiliki direct indikator sehingga indikator tadi itu dapat menjadi penanda dari pertanyaan yang kita ajukan kepada unit analisis, ya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah setidaknya merupakan data dengan jenis numerik atau data dengan jenis rasio, ya. Skala datanya adalah
rasio, ya, sehingga kita lebih dapat mempertanggungjawabkan ketika kita melakukan penyusunan tabel terhadap data-data yang kita kumpulkan terhadap sekian unit analisis, dan lebih lanjut kita mampu menggunakan data tersebut untuk analisis yang komprehensif, ya. Nah, itu 3 cirinya Bapak Ibu. Yang pertama adalah investigasi langsung, terus kemudian pertanyaannya langsung menunjuk pada suatu indikator tertentu. Kemudian yang ketiga adalah jenis datanya adalah berskala rasio atau numerik, ya. Nah, ini 3 ciri utama dari protokol interview atau tools pendataan yang baik, ya. Nah, itu data pokok Bapak Ibu, ya. Setelah kita melakukan pendataan pada satu lapangan data, ya, lapangan data itu bisa satu desa atau sebagian dari masyarakat di desa itu, atau antar desa dalam satu kecamatan, atau antar desa dalam satu kabupaten, bahkan dalam satu provinsi dan seterusnya, ya. Itu bisa kita lakukan sesuai kebutuhan dari penelitian kajian yang kita lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, simpul yang kedua adalah analisis kebijakan dan kajian pembangunan, ya. Ini yang kita sebut sebagai juga kajian teknokratik, ya, kajian teknokratik pembangunan, ya. Nah, kajian teknokratik pembangunan tidak akan ada artinya apabila kita tidak memiliki data pokok, ya. Nah, tujuan dari kajian atau analisis kebijakan dan kajian rencana pembangunan atau kajian teknokratik ini adalah menemukan aspek-aspek apa saja atau faktor-faktor apa saja yang diperlukan untuk menjadi komponen atau input dalam suatu kebijakan, ya. Nah, ini yang penting, ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah menemukan faktor-faktor apa saja yang penting untuk menjadi input sebagai komponen kebijakan pembangunan, maka kita kemudian menyusun exercise, ya, kebutuhan anggaran, kebutuhan uang yang diperlukan untuk membiayai masing-masing komponen tersebut, ya. Apabila kemudian kita mampu mengeksersis kebutuhan uang yang kita perlukan, faktor-faktor tadi sudah kita tentukan, kemudian besaran dari faktor tadi itu atau target dari faktor tadi itu sudah dapat kita perkirakan. Kemudian kita melakukan exercise berapa kebutuhan dana yang diperlukan untuk belanja komponen tersebut sesuai dengan target yang kita sudah studi lebih awal tadi itu, kita lakukan kajian teknokratiknya tadi itu. Kemudian yang keempat adalah menyusun exercise anggarannya. Ya. Setelah kita menyusun exercise anggarannya, kita melakukan pembahasan rencana dan anggaran pembangunan dengan baik antar eksekutif, ya, maupun antara eksekutif dengan legislatif, ya. Setelah itu kita membahas khusus dengan legislatif, gitu ya, dalam bentuk mencari kesepakatan terhadap target kuantitatif tadi itu dan korelasinya dengan besaran anggaran yang diperlukan dalam belanja masing-masing komponen yang kita perlukan tadi itu untuk mencapai suatu kebijakan tadi itu, ya. Nah, kita bahasnya dalam proses penetapan rencana anggaran. Kita membahasnya dalam proses penetapan rencana anggaran. Kemudian setelah selesai, ketok palu legislatif menjadi kebijakan pembangunan, menjadi RKPD, menjadi RKP, DPR bersama pemerintah menyepakati RKP, ya, yang utama adalah dimulai dari target makro, kemudian target turunannya, kemudian target prioritas, kemudian target program sampai ke target proyek, bahkan sampai ke target kegiatan dan seterusnya, ya. Nah, setelah disepakati target-target tersebut beserta kelengkapan anggarannya, maka menjadi kebijakan. Setelah menjadi kebijakan, maka yang kita bayangkan adalah kita harus melakukan
pelaksanaannya, ya, melaksanakan kebijakan tadi itu dalam bentuk pengadaan barang dan jasa. Nah, ketika pengadaan barang dan jasa ini sudah tersedia, disinilah pelaksanaan rencana dan anggaran itu sebetulnya terjadi, yaitu kita melakukan pengendalian. Ya, sembari melakukan pengendalian, kita melakukan pemantauan, lalu kita juga melakukan evaluasi. Nah, 10 titik manajemen pembangunan ini menjadi pegangan kita. Dengan demikian dalam manajemen data pembangunan, data apa sih yang kita perlukan di masing-masing titik? Nah, kan itu PR-nya. Nah, kan PR-nya itu. Data apa sih yang kita perlukan di masing-masing titik, Bapak Ibu, ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai manajemen data pembangunan, ya. Di samping di faktor ada 5 faktor di depan tadi itu, ya, bahwa kita memperoleh data harus didahului dari kebutuhan kebijakannya dulu. Baru kita memikirkan data apa yang kita perlukan. Jangan dibalik. Jangan dibalik ya. Nah, itu. Kemudian kita harus tahu lapangan data, kemudian kita harus tahu juga data, cara mengumpulkan datanya, kemudian kita juga harus tahu cara menganalisis datanya, cara mengolah datanya, ya. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana kita menggunakan data tersebut, ya, sesuai kebutuhan tadi itu. Nah, pertanyaan 5 aspek ini, ya Bapak Ibu, ya, ini kita menentukan kebutuhan data, bukan kita ditentukan oleh data yang tersedia. Kemudian kita harus tahu ekosistem datanya apa saja. Kemudian kita harus tahu lapangan data dan datasetnya apa aja. Kemudian kita harus tahu bagaimana membentuk tabelnya. Kemudian kita harus tahu bagaimana cara mengolah datanya. Nah, masing-masing ini ada di dalam setiap titik. Ada di dalam setiap simpul-simpul ini, ya, ada dalam setiap titik ini, ya, simpul atau titik. Butuh data apa pada saat kita berbicara data pokok? Butuh data apa ketika kita bicara analisis kebijakan dan kajian rencana pembangunan? Dan nanti akan saya bahas satu persatu, ya. Baik, ini pemahaman manajemen data pembangunan di sini. Dengan demikian Bapak Ibu sudah paham sekarang, sudah tahu minimal, ya. Soal paham nanti kita bisa tanya jawab, ya. Sudah tahu di sini. Oke?